Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfadilah, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya tahun 2019 kelas Palembang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan hukum perburukan. Pada masa pemerintahan Belanda, hubungan kerja diwarnai oleh berlakunya sistem perbudakan. Namun, pada tahun 1825, pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk membatasi jumlah pemilik budak dan kepemilikan budak, serta kewajiban para pemilik budak terhadap budak yang dimilikinya. Namun, pada tahun 1854, pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk menghapuskan perbudakan. Meski sistem perbudakan telah dihapuskan, namun dalam praktik masih terjadi, bahkan terdapat pola kerja yang lebih kejam daripada perbudakan, yaitu adanya sistem kerja paksa atau kerja rodi. Selain itu dikenal pula dengan istilah punale sanksi yang diatur dalam STBL 1872 nomor 3, yang dikenal sebagai sistem perhambaan atau sistem peruluran. Peraturan perundang-undangan yang ada dari zaman Hindia Belanda sampai era reformasi sekarang sebenarnya sudah menyiapkan perangkat hukum yang mengatur mengenai kemungkinan menuju kehidupan ketenagakerjaan yang serasi dan seimbang, yaitu adanya undang-undang pada zaman Hindia Belanda atau pra-kemerdekaan. Peraturan tentang pendaftaran budak tahun 1819, Peraturan tentang pajak atas kepemilikan budak tahun 1820, Peraturan tentang larangan untuk mengangkut budak yang masih anak-anak tahun 1892. Pada tahun 1954, perbudakan dinyatakan dilarang. Regeling Reglement pasal 115 sampai dengan pasal 117 yang kemudian menjadi pasal 169 sampai dengan pasal 171 dengan tegas menetapkan bahwa paling lambat tanggal 1 Januari 1860 perbudakan di seluruh Indonesia atau Hindia Belanda harus dihapuskan. Norma dasar memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk undang-undang dasar atau konstitusi tertulis, maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan hukum perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan arah politik hukum ketenagakerjaan nasional yang dimuat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, yang berkorelasi dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dikorelasikan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang ketenagakerjaan seperti pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam Konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan hanya sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu yang bukan ekonomi kapitalistik, namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dalam kutipan tersebut mengandung makna bahwa perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama, bukan untuk kemakmuran perorangan, menunjukkan bahwa pasal tersebut mengandung asas ekonomi kerakyatan.
Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang lainnya yang mengatur hukum perburuhan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan kerja. Pembayaran ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan kerja berhubung dengan hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan. Pasal 1 ayat 1 contohnya. Perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan, disingkat perjanjian perburuhan, ialah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh yang telah didaftarkan oleh Kementerian Perburuhan dengan majikan, majikan-majikan, perkumpulan atau perkumpulan-perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata menurut syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang PHK di perusahaan swasta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan buruh di Indonesia di luar negeri. Konvensi ILO Nomor 120 tentang hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor. Peraturan lain yang dimaksud di sini adalah peraturan-peraturan yang lebih rendah kedudukannya dengan undang-undang. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut. Peraturan pemerintahan. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang waktu kerja dan waktu istirahat. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1954 tentang istirahat tahunan bagi buruh atau pekerja. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 1953 tentang kewajiban melaporkan perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang asuransi sosial tenaga kerja. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang kedudukannya setingkat dengan peraturan pemerintahan adalah Regeringsverordening yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal. Keputusan Presiden merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus atau mengatur hal tertentu saja. Misalnya keputusan Presiden tentang pengangkatan ke ketua. Baiklah, itulah pemaparan saya tentang materi perkembangan hukum perburuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.